Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mega Indriani. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan saya tingkat 1B. Nah, di sini saya akan menganalisis 5 kebijakan dan 1 peraturan. 5 kebijakan dan 1 peraturannya itu ada apa saja ya? Mari kita analisis. Nah, kebijakan yang pertama yaitu DPR anggarkan Rp 48 miliar untuk gorden. Nah, menurut pendapat saya mengenai kebijakan tersebut, yaitu kebijakan tersebut tidak sesuai karena dapat dilihat sendiri kan bahwa kebijakan ini terlihat sekali pemborosannya dan kurang responsifnya terhadap kebutuhan masyarakat. Jumlah yang diajukan itu sangat besar dan dianggap tidak tepat sasaran. Dan ini ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, yang seharusnya di mana itu menjadi prioritas utama dalam anggaran. Nah, yang kedua, saya akan memberi tanggapan mengenai kebijakan 175.510 narapidana dapat remisi HUT RI ke-78, 2.606 langsung bebas, dan HUT RI ke-78 ribuan narapidana dapat remisi termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Menurut tanggapan saya, itu bisa saja dianggap sesuai asalkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan dilakukan dengan transparansi, serta harus diimbangi juga dengan evaluasi sesuai dengan sila kedua, yaitu yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, saya akan memberi pendapat mengenai kebijakan yang ketiga, yaitu pemerintah respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Menurut saya, ini sudah sesuai dengan sila Pancasila karena memberikan dampak ekonomi positif yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, dan terdapat di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah cepat tanggap terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dengan bertindak secara adil dan manusiawi. Dan kemudian di sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan akses yang adil bagi semua masyarakat. Next, saya akan memberi tanggapan mengenai kebijakan yang keempat. Nah, kebijakan yang keempat itu ada Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Nah, menurut tanggapan saya mengenai kebijakan tersebut itu bisa dianggap sesuai dengan beberapa nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, upaya menjaga stabilitas pangan untuk seluruh rakyat yang merupakan elemen penting dalam persatuan dan kesejahteraan nasional. Tetapi di dalam sila kelima ini bertentangan, yaitu jika kebijakan impor tidak diimbangi, maka bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi domestik. Next, saya akan memberi pendapat dan tanggapan saya mengenai peraturan. Nah, peraturannya yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut saya ini sangat bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Maka dari itu penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak pekerja tetap terjaga. Dan kemudian di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kebijakan ini harus menjamin bahwa hasil dari peningkatan investasi dan penciptaan
lapangan kerja bisa dinikmati seluruh masyarakat, bukan hanya pihak tertentu saja. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala agar tercapainya tujuan pembangunan. Dan yang terakhir ada kebijakan Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X baru dari AS. Nah, kebijakan ini tidak bertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan sudah sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yakni dengan pembelian pesawat tempur dapat meningkatkan dan memperkuat pertahanan serta menjaga kedaulatan negara yang mendukung stabilitas dalam negeri. Dan ada lagi nih, yaitu terdapat di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa tidak adanya dampak negatif bagi masyarakat. Nah, sekian analisis berupa tanggapan dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon ampun apabila ada kesalahan dalam penyebutan pendapat dan tanggapan yang saya ajukan. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, keep smile.